dikabarin bahwa anakku sudah meninggal. Anaknya kenapa? Udah meninggal. Meninggal di pesantren itu. Pesantren apa? Gontor berapa? Pernyataan resmi Pondok Modern Darussalam Gontor terkait wafatnya santri Ananda AM dari Palembang. Permohonan maaf dan bela sungkawa atas wafatnya santri Ananda AM dari Palembang. Press release Pondok Modern Darussalam Gontor terkait wafatnya almarhum Ananda AM. Mengikuti proses hukum dan doa bersama untuk almarhum Ananda AM. Assalamualaikum kalau apa kabar udah lawang aman, semoga lapang ya. Ketemu lagi kita di channel Palpres Official. Semoga channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, tidak usah nunggu lama, simak sampai habis biar kita tidak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Terlewat kan ini. Saya kan mau nonton puisi. Assalamualaikum. Tidak cak seriusan. Ngomongin soal apa? Ini seriusan kasus kan. Ayo dia tadi nonton. Lagi nonton kasus dugaan penganiayaan. Yang lagi mencuat sekarang itu. Iya. Lah biasa kan penganiayaan. Nah, Ini masalahnya di pondok pesantren, Kak. Hah? ini lagi mencuat. Pondok pesantren. Oh, yang ini. Yang menimpa anak rekan gitu. Iya, kawannya, Iya. anaknya. Kawan liputan Pak Elwa. Oh, tawan juga kan? Iya. Itulah kami ngerasa sedih nih ya. Terkejut. Nah, iyalah, apalagi di tempat Iya. lembaga ini, lembaga pendidikan. Masalah gas, kenapa kami serius? Ya, kami kira ini kasus biasa, kematian biasa. Ya. Karena info yang kita terima pertama kali itu almarhum tuh meninggalnya sakit. Nah, datang sini kemarin Ayu gitu tuh nangis depan sama Hotman ya. Hotman Paris, iya. Kebetulan Iya. Bang Hotman datang ke Palembang. Iya, ada acara di Palembang, ketemulah mau dia. Bukannya ngurus ke Aduh, fakta baru bahwa ada dugaan penganiayaan lah. Wah, Iya. innalillahi. terdengar juga aku yang Iya. penganiaya ini apa tuh? Meninggalnya tuh akibat penganiayaan. Dugaan penganiayaan, iya. Makanya ini kami peloi di beberapa siaran-siaran internet. Siaran TV. Iya. Ada juga dari Ponpes juga langsung. Dari Hotman, dari pengacara. Iya. Ya, cuma Nah, yang agak nyedihkan lagi nih, Kak. Iya. Setelah viral ya di Hotman Paris, itu baru pihak Ponpes itu baru nak klarifikasi. Memang adonnya itu tuh. Nah, jadi kan kita tambahin lagi jadi Jangan bertanya-tanya. Iya. Setelah viral baru pada akhirnya orang Ponpes itu baru mengakui memang ada Iya. penganiayaan gitu. minta maaf ya, Dak? Iya, baru minta maaf. Ya, tapi dari sana juga katanya sudah ada penyidikan kan? Iya, baru Iya. beberapa hari lalu juga. Iya. Polisi. Dari Polres ini apa namanya itu? Ponorogo, ya. Jatim, Jawa Timur. Yo, kita sebagai sama-sama media juga kita berusaha angkat berita ini secara sesuai dengan proporsinya kan, Iya. ya kan? Pupuk ya? Jangan tercampur Kayaknya emosional. campur nasi, kes. Bukan, kalau kita masuk pesantren itu kan anak kita misalnya kita masuk ke pesantren itu tujuannya itu kan sebenarnya kan jelas. Memperbaiki akhlak ya. Nih, Yo. anak kita biar menjadi ahli Yo. ilmu, ya kan? Yo. Uang tua nitip ke anak ke pesantren itu karena pertama uang tua itu mengasuh aman, Benar. aman dari pergaulan anak-anak yang tidak beres tuh. Iya. Nah itu kan sudah itu mendalami ilmu agama. Nah, dan keluar dari itu bisa menjadi penolong kedua orang tuanya kan? Iya. Selamat dunia akhirat. Iya. Nah, itu yang dicari tuh kan. Iya, di pesantren itu suasananya kan Islami. Benar. Nah itu yang dicari orang tua tuh mah itu. Dari agama kan. Diajarin ngaji. Iya sayang dan ngapu pacak.
Iya. Kejadian itu. Pasca terjadi itu kan. Yang kami sayang ke Tukas kan dari awal kejadian tanggal berapa tuh? Kabar meninggal itu kan tanggal 20 Agustus. 22 Agustus kan. 22. Dan memang cerita yang kami dengar waktu kita melayat bahwa ibunya yang rekan kita itu ngomong ke dapat informasi anak ini meninggal sakit, kelelahan apa kalau salah asam karena ada acara asam lambung itu kan sekarang itu sudah buka-bukaan lah, jadi tidak ada lagi yang rahasia kan. Dan pihak pondok juga mengklaim mereka sudah tidak pernah menutup-nutupi itu yang perlu digarisbawahi. Kalau aku tidak pernah menutup-nutupi ya, tapi kenyataan yang diterima dari kronologis awal cerita itu kita dapat seolah-olah ada hal yang ditutup-tutupi kan. Kenapa pihak pondok mengeluarkan statement resmi bahwa almarhum ini meninggal sakit kan? Kesini meninggal karena nyampak ini lagi baru ada dugaan penganiayaan mungkin kan setelah barulah ada pelakunya. Ibunya kan sudah dikeluarga. Ibunya kan dapat info itu justru bukan dari pesantren, dari wong lain. Iya, kebanyakan informasi dari walinya, dari sesama wali santri. Bahkan dapat informasi itu agak terlambat dari meninggalnya almarhum ini. Jadi pas aku pulang bang, aku dikabarin bahwa anakku sudah meninggal. Anaknya kenapa? Udah meninggal. Meninggal di pesantren itu. Ya. Pesantren apa? Di Gontor. Gontor berapa? Gontor 1. Itu di bawah Jawa Timur ya, Pak? Ya, Jawa Timur, Polda Jawa Timur. Waktu tadi kalau kita lihat Mbak Ena bimbang. Nah, di otopsi tidak, ya kan? Akhirnya ya sudah mereka berlapang dada saat itu tidak diotopsi. Bukannya enggan untuk diotopsi. Bukan enggan, tapi ya tadi untuk menjaga marwah pesantren dan sebagainya pertimbangan itu. Akhirnya mereka sudah legowo. Tapi kesini-sini setelah ditimbang-timbang lagi kok merasa tidak adilnya adil, ada kezaliman mungkin kan. Karena kan sudah dijelaskan dalam agama kita. Ada sebuah hadis kalau salah, man ra'a minkumul munkaran falyughayyiru. Kalau kita melihat kemungkaran, ubahlah. Cegah. Falyughayyiru bil yadi, dengan tangan. Ini dah. Coba ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau kamu tidak mampu, fa bil lisan, dengan lisan. Fa illam yastati, fa bil qalbi, dengan hati gitu. Ya sudah. Nanti ada hikmahnya juga, tapi dia tidak dia autopsi itu. Karena ujungnya kan ada pengakuan dari pesantren itu. Kamu sudah ya kemarin main sana ya? Main baik. Ingat ya tak? Ponpes Gontor ya? Mantap ya. Jadi kami itu bukan ke Gontornya ke Medium. Lewat nih. Cuma melewati dikit. Tempat pendidikan itu biasanya ada senioritasnya. Ya, di perguruan tinggi misalnya kan. Biasanya itu. Sudah itu yang namanya disiplin itu kan memang ketat. Harus disiplin harus. Memang disiplin. Yang keras pendidikan itu memang disiplin. Di pesantren memang disiplinnya tinggi. Ya karena itu tadi guys, memang agama kita ngajar ke disiplin. Nabi kita Muhammad SAW kalau misalnya anak kita sudah balik tidak galak sholat, pukul, ya kan? Tapi pukul yang mendidik, bukan pukul yang menyiksa, apalagi mengakibatkan luka-luka di tempat yang aman lah mungkin. Jangan sampai di luka, cacat dan sebagainya. Kalau bisa jangan mukul pokoknya. Kalau bisa. Kalau sekarang mukul yang kata-kata bisa. Nah itu di tengah belakang dong. Mukul sayang. Mukul kan sayang, enak kalau nih sholat lah, enak. Nah itu boleh kekerasan, tapi kekerasan yang cak mano. Nah kalau kekerasan yang terjadi di Gontor ini kan lain, gitu kan? Bukan orang tuanya, kakak kelas, sama-sama belajar. Senior tadi tuh. Sama-sama belajar. Aku nonton juga Kak di YouTube Gontor TV itu, dia sudah melakukan tindakan tegas menurut mereka dengan cara mengeluarkan pelaku tersebut. Tapi menurut aku harusnya mereka menyerah ke kantor polisi guys. Iya. Setelah dikeluarkan dari pondok, diserahkan sama orang tua, ajak orang tuanya, ayo kita proses ini. Saran gitu tak itu kan? Iya harusnya. Itu tidak terjadi. Itu yang sangat kita sayang guys. Apa tidak terjadi
harusnya kan pihak yang berilmu ini harusnya lebih paham. Oh, ini sudah masuk ranah hukum. Benar. Ya udah, sudah ada tindak kekerasan dan penganiayaan. Iya. Dan Itu ada bisa lagi. Ya sudah. nyawa kita serahkan. seseorang kan itu Negara kita negara hukum, ya kan? Benar. Nah, coba ya. Dan kita berharap, Palembang Expert berharap kasus ini merupakan awal dan akhir. Ya udah. Iya. Dan bisa jadi pintu pembuka bagi penyidik kepolisian Republik Indonesia untuk membuka kasus-kasus serupa yang pernah terjadi baik di situ maupun di tempat-tempat lain. Nah, mungkin hikmahnya Pak, mudah-mudahan apa Pak? Apa untuk penonton setiap apa sosial kayak mana Pak? Ya, itu balik ke akas untuk kalau kesimpulannya. Ya, kan, kalau kita saran itu Iya. pihak polisi begawilah, Iya, pihak pondok terbukalah. Terbukalah. Ya, pihak wong tua kita doakan biar anaknya diampuni oleh Allah, ya dah. Yang sudah meninggal diampuni oleh Allah, keluarga ditinggal ke juga dinjuk ketabahan. Amin. Apalagi ini rekan gitu, saudara gitu kan. Iya. Ya, semoga kejadian kekerasan ini tidak ada lagi, apalagi yang namanya penganiayaan di pondok pesantren. Ya, mungkin dari kementerian juga ada tindakan tegasnya. Jadi ke seluruh pesantren itu mungkin izinnya bisa dicabut kalau memang ada kekerasan yang mengakibatkan kematian itu. Nah, Ya, untuk kepolisian juga ya semoga cepat dapat selesai. Iya. Pelakunya dapat. terungkap ya. Bekerja dengan profesional. Ya, dan bisa mengungkap kekerasan yang lain. Benar. Iya. Kan korban Pertama. sendirian ya Albar ini kan. Iya. Karena ada korban lagi yang masih dirawat di rumah sakit kan. Ya, Dalam waktu yang sama itu. Itu harus diungkap fakta itu. ya, dan mungkin cuma Siko itu. Iya. Pasti ada. Semoga kasus ini menjadi korban yang terakhir ya, tidak Iya. ada korban yang berikutnya. Ya, sudah itu untuk yang wali murid juga, yang lain juga jangan khawatir sebenarnya untuk masuk ke anaknya ke pesantren. Walaupun memang tidak semua lulusan pesantren itu baik, tapi rata-rata keluar dari pesantren itu baik. Amin. Nah, itu yang namanya manusia ada baik ada jeleknya kan. Iya. Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lawang, jangan buat kerok, tempat kita aman dimulai dari kamu. Tetaplah jadi orang baik dan terus berbuat baik, cak mana baik keadaannya. Jangan nyemelong, mulut sama hati dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lawang. Kak. Halo. Udah loh. Udah loh.